Bupati Jember kemarin itu mengatakan bahwa harga mobil yang itu 500 juta lebih ya, setengah miliar lebih, itu murah katanya. Ya, walaupun dia mengatakan murah itu menggunakan anggaran negara untuk membelinya sebagai mobil dinas yang dibagi-bagikan ke Forkopimda. Mengatakan murah di tengah himpitan ekonomi atau tingkat pembelian masyarakat yang rendah. Ini saya rasa tidak punya empati. Bupati semacam ini tidak punya empati. Tapi sepertinya dia tidak mendengarkan. Sepertinya dia tidak melihat bagaimana kondisi di bawah. Walaupun dulu dia keluar-keluar ketika waktu pencalonan ingin mengembalikan hak rakyat warga Jember. Lalu hak yang mana yang ingin dikembalikan? Kalau soal membelikan mobil dinas itu dengan harga sekian itu dianggap mengembalikan hak warga Jember, itu bukan mengembalikan hak warga Jember, tapi memperbaiki hidup para pejabat Kabupaten Jember. Dia berani mengatakan itu harga yang murah, tapi di satu sisi di salah satu kanal berita News Jatim memberitakan seorang anak bernama Fali, dia mengalami sakit. Di lain sisi si Fali ini tidak punya orang tua, ayahnya entah kemana, ibunya harus pergi bekerja ke Batam karena terlilit ekonomi yang ya ingin merubah nasib. Si Fali dititipkan ke orang yang dia teman waktu berjualan di alun-alun Jember. Kemana Bupati Jember yang mengatakan harga mobil dinas setengah miliar itu murah? Dia tidak kelihatan batang hidungnya untuk turun melihat bagaimana kondisi Fali. Yang datang justru dinas sosial. Datang 2 kali menanyakan identitas. Si anak tidak punya identitas. Ya mungkin orang tuanya ketika berangkat ke Batam lupa identitasnya dibawa, sehingga dia tidak punya identitas apa-apa. Lantas kemudian dinas sosial tidak kembali lagi katanya. Si Suni kalau tidak, ibu yang merawatnya. Ini kan konyol. Karena alasan tidak punya identitas tidak mau ditangani. Padahal negara itu harus hadir ya dalam kondisi apapun. Kalau kemudian si anak tidak punya identitas ya dibuatkan dong. Jangan itu dijadikan alasan agar untuk membiarkan rakyatnya menderita. Apalagi si Fali ini tinggalnya tidak jauh dari rumah dinas atau pendopo bupati. Bayangkan, tidak jauh. Apakah dia tidak mendengar si Hendy sebagai bupati? Apakah dia tidak mendengar? Atau pura-pura tidak mendengar? Atau memang tidak mau mendengar jeritan masyarakat kalangan bawah yang sedang kesakitan? Apakah menunggu viral? Apakah menunggu dia meninggal dulu kemudian viral, lalu macak melas menangis seolah-olah bersimpati? Itu kan konyol. Kita tahu dulu bahwa Jember pernah viral di media sosial, dan itu kasus yang sangat memalukan. Ketika Bupati Jember mendapatkan profit Rp100.000 tiap kali ada orang meninggal karena COVID-19. Itu beritanya viral. Ya, seantero Nusantara mungkin tahu semuanya bahwa ada kepala daerah yang mengambil keuntungan di tengah rakyatnya yang sedang menderita. Sudah terisolasi, dia tidak bisa kemana-mana, mencari nafkah pun rumit bagi yang pengusaha, penjual UMKM selalu diobrak-abrik.
Dan ketika meninggal, yang dapat untung si kepala daerahnya. Di akhir-akhir uangnya dikembalikan. Alasannya nanti uangnya mau dibagikan lagi, bayarannya dikembalikan lagi, alah, sabrek alasan dan sebagainya. Padahal di balik itu setelahnya ya bupatinya tidak tahulah, kita tidak bisa berkomentar ya. Dulu kasus soal anggaran pendopo, renovasi pendopo yang sekian ratus juta, semiliar berapa gitu ya, dipecah-pecah. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak boleh karena menghindari lelang. Karena di anggarannya dipecah jadi 200 juta lebih, jadi tidak memenuhi syarat untuk lelang. Sehingga penunjukan langsung, yang ditunjuk dia tidak tahu PT-nya siapa. Itu harus dibuka. Tapi kemana aparat Tipikor Tindak Pidana Korupsi Polres Jember sempat menyelidiki, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Ya mungkin karena setelah diberi penghargaan oleh Bupati Jember ya, saya tidak tahu lagi. Tapi ramai beritanya bahwa Polres Jember mendapatkan penghargaan Tipikor. Kalau tidak salah ya, Tipikor yang mendapat penghargaan, atau Kasat Reskrim yang mendapat penghargaan dari Bupati Jember. Penghargaan apaan? Saya rasa kasus-kasus tindak pidana korupsi banyak yang mandek. Tiba-tiba dapat penghargaan. Kan konyol. Ketika kejaksaan menangani kasus, Wati Hendi beserta Forkompimda mendatangi penyidiknya. Kan konyol. Seolah dagelan. Memangnya publik itu sebodoh itu untuk melihat, ya untuk menganalisa kemana arahnya. Kita tidak sebodoh itu, Ferguson. Dan saya lihat sampai sekarang Bupati Hendi ini tidak punya prestasi apa-apa, selain memang menjalankan tugasnya yang memang itu sudah menjadi kewajibannya. Misalkan memperbaiki jalan. Memperbaiki jalan Kabupaten Jember itu bukan prestasi, itu sudah menjadi kewajibannya. Bahkan sepertinya itu sudah jadi rutinitas setiap kepala daerah untuk memperbaiki jalan. Kalau itu dianggap prestasi, ya bodoh. Bukan prestasi, itu bukan inovasi, ya memang kewajibannya. Prestasinya apa? Tahun 2022 kemarin, angka stunting Kabupaten Jember itu paling tinggi se-Jawa Timur. Bayangkan, angka stunting paling tertinggi. Ya, APBD kita sepertinya paling besar tapal kuda. Tapi soal stunting tidak bisa nanganin. Bisa nanganin itu mungkin soal mobil dinas yang harganya miliaran untuk para pejabat. Tapi untuk menangani stunting, kalangan bawah yang mungkin balitanya kekurangan susu ya, karena mereka tidak mampu, akhirnya anaknya stunting, tidak bisa. Tapi kalau menangani keluarganya, ponakan saudara-saudaranya untuk mencalonkan diri sebagai legislatif, itu dia bisa. Ini konyol, dagelan.